Udah. Ya. Ketua, hari ini melakukan kegiatan apa nih Ketua? Hari ini kita melaksanakan soskom, sosialisasi komisi 50 anggota dewan. Hari ini memang jadwal untuk melakukan sosialisasi komisi di daerah pemilihan masing-masing. Tapi kita momen sekaligus kita kumpulkan semuanya masyarakat dari di dapil saya di 2 kecamatan, Kecamatan Tapos dan Kecamatan Cilodong, bahkan juga dari seluruh perwakilan kecamatan di Kota Depok saya undang. Ketua, tadi banyak ya Ketua. Berapa undangan nih Ketua? Hampir 350 orang untuk menghadiri acara soskom dan sekaligus silaturahmi Hamzah Center ya di minggu terakhir bulan suci Ramadan. Rangkaiannya acaranya apa aja nih Ketua? Ya biasa kita menjelaskan bagaimana fungsi dan tugas Komisi B, leading sektor Komisi B seperti apa ya, baik itu keuangan, perpajakan, pariwisata, perdagangan, kesiapan pemerintah Kota Depok menjelang Hari Raya Idul Fitri, kesediaan pangan, terusnya juga kestabilan harga pangan yang nanti pasti akan melonjak. Kita setiap tahun merayakan Hari Idul Fitri itu pasti akan ada melonjak, apakah itu cabai, bawang, daging, ikan, ayam. Dan itu kami Komisi B itu telah rapat bersama dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk memastikan bagaimana pasokan pangan di Kota Depok untuk menjelang Hari Raya Idul Fitri itu siap dan stabilitas harga pangan di Kota Depok itu juga stabil, tidak ada lonjakan harga yang signifikan. Antisipasinya Bang, kenaikan harga tuh? Ya, beberapa sekarang yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota yaitu adalah menjual harga-harga pangan dengan murah. Itu sedang dikeliling ya di Superindak untuk melakukan hal tersebut. Operasi pasar ya? Operasi pasar murah. Sanksinya Pak kalau ketika ada yang melebihi harga? Ya tentunya kan sudah diinstruksikan oleh pemerintah pusat maupun Provinsi Jawa Barat untuk pemerintah daerah ini bagaimana bisa mengecek ya harga-harga pangan dan kesiapan pangan serta stabilitas harga di pas perayaan Hari Raya Idul Fitri. Mendekat menjelang Hari Raya Idul Fitri ini sudah tinggal -5, maka ini pemerintah saya yakin sangat konsen betul, baik Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota serta dinas terkait berkaitan tentang hal tersebut diinstruksikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat bahwa pemerintah daerah harus turun langsung mengecek ke pasar-pasar ya kesediaan pangan dan stabilitas harga pangan. Sudah ada laporan Bang, keluhan Bang terkait kenaikan harga yang terlalu tinggi? Alhamdulillah sampai hari ini bahwa Disperindak itu punya data setiap hari naik turunnya harga bahan pokok. Terakhir kami minggu yang lalu kami rapat dengan Disperindak dan kami meminta terus Dinas Perindustrian dan Perdagangan selalu mengecek dan update harga per hari ya, setiap hari harus diupdate harga sehingga kita akan paham ada kelonjakan harga yang sangat memberatkan masyarakat atau tidak. Nah kita akan mencari solusi pemerintah Kota Depok supaya tidak ada lonjakan harga atau kenaikan harga yang membebani masyarakat di Hari Raya Idul Fitri. Berarti sejauh ini belum ada ya kenaikan? Alhamdulillah sampai hari ini belum ada berita ataupun kabar yang melonjaknya harga pangan yang kebutuhan sehari-hari untuk perayaan Hari Raya Idul Fitri. Berarti masih stabil ya? Insya Allah masih stabil ya Kota Depok. Untuk stoknya aman Bang? Stok aman untuk stok sampai saat ini laporan dari Disperindak alhamdulillah masih aman. Stok baik itu pangan ya di Kota Depok, daging, beras, minyak, cabai dan lain sebagainya. Terakhir minggu yang lalu kami rapat di kantor Disperindak, mereka menyampaikan bahwa dan berikut dengan UPT pasar dikumpulkan bersama kami diskusi dan rapat sampai kemarin kita rapat insya Allah sampai Hari Raya Idul Fitri stok pangan di Kota Depok ini stabil. Ketua, terkait soskom nih Ketua, Komisi B Ketua, ya, kan ada program pemerintah kalau ada suspasum yang pengen dijadikan lahan untuk UMKM kan boleh
boleh diusulkan. Itu gimana nih Ketua? Ya, beberapa waktu yang lalu kami diskusi dengan Pak Wali Kota dan Pak Wakil berkaitan hal tersebut. Itu apabila memang itu aset pemerintah kota dan itu bisa dipakai untuk UMKM jualan sama-sama dan naik kelas, itu pasti akan diperbolehkan. Nah sekarang ini memang Dinas UMKM diminta oleh pemerintah, oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota bersikut dengan bagian aset untuk mendata aset-aset pemerintah yang bisa dimanfaatkan untuk UMKM jualan sama-sama dan UMKM naik kelas. Ya nanti kita tunggu aja. Mudah-mudahan di tahun 2026, 2027 dan selanjutnya UMKM ini bisa berjualan di satu tempat, ya di suatu blok yang memang dikhususkan untuk para UMKM. Ya itu menjadi bagian janji politik Pak Sopyan dan Pak Chandra berkaitan program jualan sama-sama UMKM naik kelas. Ketua, Komisi B akan melakukan posko pengaduan nggak sih Ketua kalau ada mungkin UMKM yang mau mengajukan itu nih Ketua? Ya begini, bahwa persoalan pemerintah Kota Depok yang lalu banyak program berkaitan tentang WUB, wirausaha baru maupun UMKM naik kelas. Mereka ketika kami temui bahwa Komisi B kan sering dipinta untuk jadi narasumber ketika ada acara di DKUM. Mereka berkesulitan pertama pemasaran, kedua tempat berjualan, yang ketiga bagaimana permodalan. Ini solusi ini satu persatu harus kita selesaikan. Permodalan misalkan kita bekerja sama dengan Bank BJB dengan tidak memakai agunan. Nah, tidak memakai agunan dengan bunga yang murah. Nah itu sudah tuh MOU-nya sudah berjalan. Nah dan juga subsidi bunga pinjaman untuk para UMKM. Nah untuk izin sertifikasi halal dibiayai oleh pemerintah dan itu terus berjalan. Nah yang menjadi persoalan selanjutnya adalah bagaimana produk ini bisa dipasarkan dan UMKM ini bisa berjualan. Berarti kan tempatnya, sarananya yang ini akan dilaksanakan dan digulirkan oleh Pak Sopyan dan Pak Chandra yang sedang dirancang tempat-tempat bagaimana UMKM bisa memasarkan dan berjualan di tempat-tempat aset pemerintah. Ada yang ingin disampaikan buat para wirausaha ya Pak? Ya, wirausaha UMKM yang tentunya pastilah Pak Sopyan dan Pak Chandra ini sangat konsen karena di dalam janji politik dan salah satu itu janji politiknya adalah jualan sama-sama UMKM naik kelas. Dan itu akan dicarikan solusinya untuk bagaimana tempat berjualan, tempat pemasaran, dan juga UMKM ini bisa naik kelas benar-benar bukan hanya tagline saja, tapi benar-benar UMKM ini diberdayakan. Ya bayangkan kalau seandainya saja ya makan minum dari seluruh OPD, dari seluruh pemerintah Kota Depok itu belinya sama UMKM Depok berapa M setiap tahun. Rasanya ini akan naik kelas, tapi persyaratannya juga harus lengkap. Ya, izin-izinnya mereka lengkap, sertifikasi halalnya lengkap, dan mereka harus e-katalog. Ya, ini kan harus bersaing. Jadi UMKM ini nanti diajarin bagaimana membuat e-katalog, bagaimana UMKM bisa dibeli produknya oleh OPD-OPD yang ada di Kota Depok. Terkait tempat UMKM itu kan di pemerintahan yang sebelumnya itu kan banyak kios tuh Pak yang nggak terpakai tuh. Itu nanti akan itu kan termasuk aset pemerintah ya Pak. Itu akan direnovasi lagi untuk BUB yang baru atau dia Pak? Ya. Strategi Pak Sopyan tentunya pasti akan memberikan ruang dan tempat khusus buat UMKM Kota Depok yang terdaftar dan terdaftar. Yang tentunya ini kita harus support, kita dukung. Itu memerlukan anggaran. Kami di DPRD, mobil khususnya Partai Koalisi dan juga dewan-dewan yang tergabung di Partai Koalisi akan mendorong anggaran untuk UMKM supaya naik kelas dan jualan sama-sama. Ya, anggarannya dulu. Ya, Dinas DKUM bisa menyampaikan nggak anggarannya bagaimana UMKM ini punya tempat, punya pemasaran, terusnya supaya ini bisa naik kelas dan harus dipresentasikan kepada kita. Nanti pembahasan anggaran insya Allah di bulan Juni-Juli untuk pembahasan anggaran murni. Iya Pak, izin Pak, Ketua. pemberdayaan UMKM tapi tidak menggunakan kios, nah, misalnya di rumah, itu apakah bisa Pak? Bisa kan, jadi gini tadi saya sampaikan bahwa ada strategi
UMKM ini bisa berjualan secara fisik ataupun secara online di rumah. Nah, tetapi juga UMKM ini harus lengkap perizinannya. Dia harus masuk juga kayak katalog juga supaya OPD pemerintah Kota Depok ini bisa beli. Gitu. Misalnya gini, UMKM yang ada di Kecamatan Tapos, maka camat harus mengakomodir ya UMKM Kecamatan Tapos ini apa aja. Dan ketika ada anggaran makan minum ya untuk kegiatan rapat OPD, harus dikliknya adalah dari UMKM kecamatan tersebut. Ini yang akan nanti kita sampaikan ya di Dinas DKUM supaya itu camat, mulai camat, lurah, ini harus semuanya nih berkaitan, harus semua bersinergi, nggak bisa hanya dibebankan oleh Dinas DKUM saja. Camat, lurah harus punya tanggung jawab. Kalau mereka mendukung janji politik ketika Pak Sofian dan Pak Chandra yang berkaitan jualan sama-sama UMKM naik kelas, maka seluruh perangkat daerah berkaitan tentang janji politik itu harus ikut serta. Camat, lurah harus dilibatkan. Ketua, terkait ini kok apa kan kerja sama-sama bank tuh juga kemarin juga disebut sama Basnas itu kan dari jadi permodalan bisa pinjam atau di bahasa hibah tuh Ketua. Ya bisa. Jadi untuk permodalan itu adalah tetap pinjam, tapi tidak pakai agunan dengan bunga yang ringan. Nah, kita wacana 2029 mau naik ke provinsi. Ya masih lama, artinya kan bahwa saya hari ini bersilaturahmi dengan seluruh tim dan juga jaringan saya sekota Depok juga kan minta izin dulu, kira-kira teman-teman pada dukung nggak? Ya kalau saya yang ngotot terus teman-teman tim saya kagak dukung kan capek juga. Maka ya alhamdulillah teman-teman mendukung supaya keinginan partai dan keinginan saya untuk maju di Provinsi Jawa Barat untuk mewakili Kota Depok, karena Bang Haji Pradi akan ke RI, maka Depok harus ada perwakilan. Saya pun sudah 3 periode kan di Kota Depok dan harus ada gantian pada teman-teman yang ingin mencalonkan di dapil Ciledug. Rencananya kan mau nyalonin Putri, katanya mau diterjunkan ke politik. Ya, karena kan saya melihat anak saya itu dari dia kuliah sebagai wakil ketua BEM, dia aktif, dia ketua Karang Taruna di sini. Sekarang dia bendahara Tidar Kota Depok. Artinya dia senang dengan organisasi karena politik itu memang ada kaitannya dengan suatu organisasi. Tidar itu adalah saya Partai Gerindra yang isinya anak-anak muda, ketua umumnya Mbak Ayu, ya. Putrinya Pak Hasim Jaya Haji Kusumo, ponakannya Pak Prabowo. Saya yakin anak-anak muda bisa berkreasi, bisa berpolitik. Artinya merestui ya? Ya, insya Allah yang penting kan anaknya mau ya. Tapi ketika dia ditunjuk, diminta oleh Tidar Jawa Barat maupun DPP Tidar untuk menjadi bendahara DPC Tidar Kota Depok, beliau bersedia, saya rasa dia. Siap. Betul.